Halo semuanya, selamat datang kembali di Football Year karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa dengan saya Mildan Daru. Dan Dex Gleniza, sini hari ini mengudara setiap Selasa. Woi, selamat datang. Enggak, sini hari ini rekaman setiap Selasa enggak gitu. Rekaman seininya, sebisanya. Karena ini sih apa? Meskipun work from home, kebetulan kayak kita berdua sama ya Dex ya. Ada di masa yang lagi berat-beratnya gitu kerjaan, ya nggak sih? Iya, kebetulan sih bukan kesalahan ya. Nah, gue sih bersyukur ya, maksudnya masih masih bisa kerja terus apa? Karena ya ada teman-teman kita yang dirumahkan dan unpaid leave apa segala macam gitu. Hmm. Nah, cuman eh, kerjaan nambahnya bukan nambah memperlebar jalur atau apa ya, masih tetap yang sama, cuman ya lagi pada beratnya aja sih, ya nggak sih? Iyalah, lagi berat-beratnya nih. Tapi yang paling berat sama tadi lo bilang sih, yang dirumahkan atau yang belum punya rumah tapi harus work from home. Terus gimana? Kan gua belum punya rumah. Nah itu yang ya maksudnya ya semoga apa pandemi ini segera berakhir lah, jadi semuanya bisa normal. Tapi kalau ngelihat apa kondisi ini deh global dulu deh, Hmm. masih ini ya masih terus meningkat, terus ada beberapa negara yang memang mereka udah mulai membuka lockdown apa segala macam, tapi kemudian muncul lagi gelombang kedua Iya gitu-gitu. ternyata parah. Dan kayak ini data terakhir ya, data terakhir per Nah, rekaman hari ini tuh tanggal 4 Mei itu udah 3,5 juta orang terinfeksi corona, hmm. terus 2 juta, 1,5 jutanya, sekitar 1,5 juta udah sembuh, dan Hmm. katanya ada yang masih dirawat, ada yang masih isolasi mandiri, dan sebagian lainnya meninggal dunia gitu. Kalau di itu kan global. Kalau di Indonesia gimana, Mel? Indonesia data terakhir juga ya sekitar 11.500 dikonfirmasi, Hmm. terus 1.900 orang sembuh, terus 864-nya meninggal dunia. Tapi Jadi itu yang ketahuan. iya ya yang karena ya kita tahu lah kapasitas tes kita belum belum bisa yang secara sangat masif gitu. Jadi Iya. kayak nomor satu di Asia Tenggara tuh kan Singapura ya. Hmm. Padahal kan Belum banyak punya yang rumah. memuji gitu-gitu. Hmm. Tapi di lain pihak, nah gue bukan ahli juga ya, tapi kayak analisis sederhananya adalah ya karena mereka bisa ngetes banyak gitu dibandingkan kita. Iya, Korea dulu juga waktu pas jadi jumlah terbanyak setelah Tiongkok itu gara-gara mereka alat tesnya tuh udah siap. Kan mereka belajar dari kasus ini kan, dari apa tuh, MERS kan. Dari MERS Mhm. mereka belajar, makanya mereka udah nyiapin dulu aja siapin. Jadi begitu coronavirus ini muncul, mereka langsung tes massal. Kayak langsung banyak yang ketahuan. Bukan gara-gara Koreanya rentan banget, tapi gara-gara alat-alat tes mereka udah siap semua. Ya, ya, dan kadang data yang muncul gitu antara kalau ada satu negara gitu banyak yang terinfeksi, tidak berbanding lurus dengan bahwa keadaan kesehatan di negara tersebut buruk, dan Hmm, justru bisa jadi karena eh, mereka lebih sigap dan mengetes semua orang gitu, akhirnya ketahuan, dan ketika tahu banyak yang terinfeksi, terus tahu di mana saja klasternya apa segala macam, penanganannya justru akan kemudian jadi mudah kan gitu. iya. Dan karena itu tadi ya apa kondisi globalnya dalam negeri juga belum 100% kondusif, berdampak ke semua aspek kehidupan, dan salah satunya termasuk sepak bola gitu. Iya, tapi dulu kita sempat bikin episode tentang corona kan, waktu Ya sama Rere, sempat waktu episode di 25. awal-awal ya. Hmm. Hmm. Di awal-awal itu gue lumayan percaya diri loh, nggak bakal separah ini. Kayak, ah ya udah ini mah nggak akan parah-parah banget lah. Bahkan gue sempat merencanakan liburan ke Malaysia kan, karena tiket lagi murah juga. Teman di Ya, Malaysia juga bilang, oke-oke aja kok, aman-aman aja. Gue terus lu kira kayak, sempat ngajak ini, ngajak gua juga kan. ini kayak, ya udah ini kayak mungkin di Tiongkok doang, terus mungkin ada beberapa di Italia, dan kasusnya mungkin nggak parah, tapi ternyata parah banget. Nggak nggak bisa itu semua. nggak ada yang menyangka lah. Hmm. Makanya beberapa narasi yang bilang kayak kemarin di beberapa apa di media sosial tuh ada yang bilang, kena
ada yang beberapa klub tuh kan merumahkan staff dan pelatihnya gitu-gitu kan, terus gaji dikurangin, dan mereka semua bilang kalau gimana sih ini klub Indonesia tidak prepare sama bencana gitu-gitu. Tapi bukan bermaksud membela atau apa ya, tapi emang keadaan ini tuh tidak terprediksi di semua orang gitu. Iya. Bahkan Barcelona, klub dengan pendapatan nomor 1 dunia, itu tuh sampai harus memotong gaji gitu. Jadi ketika klub dengan pendapatan terbesar di dunia itu udah motong gaji, ya apa yang bisa lo lakukan lagi? Sampai-sampai nggak punya duit terus mau jual hak nama stadion. Iya ya, dan nggak tahu sih kalau itu kan kayaknya ada kecurigaan juga itu bagian dari Barcelona mau apa membiasakan Global. untuk nama stadion diganti gitu. Bilang sih Hmm. untuk amal ya. Dulu Iya. sih waktu lo inget nggak jersey pertama kali pakai jersey Iya, tahu ingat. sponsor jersey UNICEF. kan Qatar Foundation kalau nggak salah ya, atau UNICEF ya, lupa gua. UNICEF dulu. UNICEF dulu kan bilangnya Nah, ya untuk amal, UNICEF badan amal. hmm. Padahal itu membiasakan orang dari yang dulunya Barcelona tanpa sponsor kemudian jadi sponsor gitu. Hmm. Dan akhirnya sekarang kan udah punya sponsor yang komersial 100% gitu. Kalau tahun Sama, 2020 Rakuten ya. iya ya, dan kalaupun nggak ada pandemi ini, harusnya sekarang kan lagi nikmatin ini Dex. Piala Eropa udah mulai belum ya? Juni Belum, Juli belum ya mulai. Piala Eropa. Juni. Piala Eropa sama Copa Amerika. Itu dua Oh kiblat sepak iya, bola. Eropa dan Amerika Selatan. Setelah kita kemarin bahas Asia Afrika, ini kiblatnya nih di sini nih. Eropa dan Amerika Selatan. Dua-duanya lagi ada turnamen besar harusnya di tengah tahun 2020 ini. Ternyata nggak dan jadi. kalau Eropa udah pasti di apa delay kan. Nah, Copa Amerika juga di delay. Nah, Dan, harusnya di Argentina, Kolombia. dan bahkan liga-liga juga masa depannya masih beberapa masih mengambang tuh. Kecuali ada dua kalau di Liga Eropa di beberapa liga besar lah, kita ngomongin liga besar. Yang udah pasti menentukan masa depan tuh Liga Belanda, Eredivisie, Hmm? sama Ligue 1 ya. Iya. Eh, Ligue 1, Prancis. Jadi Belanda resmi dihentikan. nggak ada Eh, juara ya. tidak ada juara dan degradasi. Karena Ajax sama Akmarnya tuh kayaknya poinnya tipis aja nggak sih, Dex? Sama 56. Iya, ya makanya dan Beda cuma mereka selisih. cuma beda selisih gol doang gitu. Jadi kalau sampai ditentukan dengan juara, ya kalau peringkat satunya sih Ajax karena mereka unggul selisih gol. Cuman kalau nanti ditentukan Ajax yang juara, kayaknya itu bakal jadi kontroversi. Makanya kayaknya ini yang membuat kemudian liga akhirnya diputuskan untuk tidak ada juara kan. Hmm. Sementara Tapi itu di di protesnya tuh bukan gara-gara nggak ada juara sama nggak ada degradasinya, gara-gara wakil Eropa dan nggak ada yang promosi. Soalnya yang di divisi bawahnya udah mati-matian kan, udah susah. Soal soal yang wakil ke Eropa, si Utrecht juga mereka nabung satu pertandingan dan kalau poinnya sama, selisih golnya jauh lebih banyak daripada Willem II. Makanya mereka kayak nggak terima gitu. Apalagi si Utrecht juga ke final KNVB Beker yang mana kalau juara itu bisa mewakili Belanda ke Europa League gitu. Makanya di situ lagi ada kasus juga sih di Eredivisie ya sebenarnya. Katanya sih mau iya. dibanding. Dan sementara kalau PSG kan langsung dinyatakan juara tuh karena mereka ngitungnya poin rata-rata kan. Rata-rata. Poin rata-rata dan ya udah Liga Prancis berhenti, PSG juara gitu. Hmm. Sementara kabar liga besar lainnya masih tanda tanya nih. Misalnya apa? Kalau Yang Serie A paling dulu deh, paling berdampak Italia dari Italia Serie A. Serie A sih minggu ini, pekan ini, hmm, udah diizinkan untuk latihan individu sebenarnya di hmm, lapangan. Jadi pemain-pemain udah boleh latihan tuh, cuman harus menjaga jarak gitu-gitu. hmm. Belum bisa full normal semua orang hadir di lapangan gitu. Jadi harus lapangan besar tuh kalau latihan di tim Eropa di Ah, kelompok kecil gitu. hmm. Orang latihan di lapangan sini, 5 orang di sebelah sana, terus 5 orang lagi sebelah sana, 5 orang sebelah sana. Jadi kayak nggak boleh ngumpul dalam satu tim gitu. Ya, Tapi bayang. intinya yang penting udah boleh inilah, udah boleh menginjakan rumput. Sementara di La Liga ada kabar terbaru nih. Ini beberapa jam sebelum rekaman ini dimulai tadi
pihak La Liga udah mengumumkan kalau ya sama mereka udah mulai boleh latihan di pekan ini. Berharapnya Dan kapan mulainya? berharapnya mulainya sih Juni. Juni. Berharap ya, ini Hmm. harus dicetak tebal dan di caps lock kalau perlu. Kalau mereka berharap mulai lagi Juni. Berharap ya, belum belum start juga sama gitu. Hmm. Sama lagi Bundesliga tuh Dex yang kayaknya ini ya sih. Apa? Menurut lo gimana Bundesliga? Bundesliga juga menarik sih. Ada update ini, update soal apa namanya? Dia mereka kan soalnya kan paling canggih lah ya si Jerman ya. itu. Jadi ya kita menantikan apa yang akan dilakukan Jerman nih sebagai negara yang paling siap gitu. Ternyata eh, pas waktu apa boleh latihan lagi, ada 10 pemain yang langsung positif. Jadi ya ternyata negara paling modern pun dan paling siap pun ternyata masih nggak bisa untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan itu yang kayaknya bikin gue pesimis lagi tuh Dex. Hmm, Karena kan ya itu tadi Bundesliga kan yang mulai latihan duluan di klub-klub sorry di liga besar Eropa tuh Bundesliga emang iya. pertama kali latihan. Hmm, Dan ya karena tadi lo bilang juga kan yang Jerman salah satu yang paling top lah, dianggap paling top penanganan COVID-nya gitu. hmm. Begitu Tapi kalau udah ini udah optimis nih kayak wah dia nonton lagi bola nih. Meskipun gue jarang nonton Bundesliga ya jarang banget ya. Cuman senang aja tuh kalau ada liga Eropa besar yang kemudian tanding lagi gitu. Ternyata kabar terbaru 10 pemain dinyatakan positif. Dan kemungkinan kalau udah kayak gitu ya ditunda lagi. apalagi Bundesliga juga kan disiarin di Indonesia kan, jadi bisa nonton juga kan. Kalau kalau disiarin lagi meskipun tanpa penonton misalkan gitu. Tapi kalau dari Jerman ini ada yang menarik nih Mil, dari klub divisi 4 Apa tuh? namanya Lokomotif Leipzig. Mereka memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak. Ini lagi kayak gini. Tapi ceritanya unik. Mereka berhasil menjual 150.000 tiket di pertandingan imajiner lawan kesebelasan Invisible katanya, tak kasat mata. Yang dijadwalkan main 8 Mei 2020. Ternyata ini bagian dari kampanye fundraising untuk menyelamatkan klub dan komunitas si di Leipzig itu. Kalau tiketnya sih sampai rekaman ini sih masih dijual, harganya 1 euro doang, sekitar 16.500 rupiah. Terus juga katanya kalau ini terjadi ini memecahkan rekor pertandingan dengan penonton terbanyak yang sebelumnya dipegang Skotlandia lawan Inggris di 1973, waktu itu main di Hampden Park. Jumlah penonton 1973, 1937. 37 sorry. Hmm. Waktu itu jumlah penontonnya 149.547. Jadi itu jumlah rekor tiket yang kejual gitu, bukan jumlah penonton. Nah, ini kalau berhasil terlaksana, jumlah tiket yang terjual ini lebih banyak, 150.000. Tapi menurut gue sih nggak layak ya kalau buat apa Iya namanya kan? Hmm. nggak apple to apple lah gitu. Ya kalau kalau cuman pertandingan virtual kan ya lo bisa berjuta-juta lo jual kan. Tapi dikata-katanya tadi emang ini sih rekor jumlah tiket yang kejual ternyata. Bukan Hmm. bukan penonton. Dan praktek-praktek kayak gini sebenarnya pernah dia jalanin juga sih waktu dulu PSS Sleman kalau nggak salah ya. Gak tahu gue. Mereka mereka nggak masuk ke stadion Hmm? karena kalau nggak salah gue harus ini nih. Mereka bersimpati pada Persebaya, Hmm. bonek yang dizolimi lah gitu ceritanya. Jadi mereka Oh. nggak masuk stadion tapi tetap beli tiket gitu. Hmm. Ya suatu situasinya hampir mirip lah. Tetap beli tiket untuk menyumbang menyumbang klub Klub tapi ya. menolak untuk masuk ke dalam stadion. Hmm. Terus ada lagi update mana lagi yang belum mati? Ya liga paling terbaik dunia lah, Premier League. Ini paling ribut ya sih Dex menurut lo? Ya soalnya konsumsi beritanya banyak juga, banyak yang Hmm. beritain, banyak yang menikmati. Jadi ya ribut pasti. Dan kalau direkap ya misalkan kita mau ngerekap Premier League, jadi akan banyak banget gak sih? Iya, bisa satu Dan episode sendiri Premier League. eh, kayak Nanti lah buat podcast lain aja itu. kayak pertama ada wacana dimainin di dua stadion doang gitu, Wembley Heeh. sama satu lagi apa gue lupa lagi. Terus habis itu ada lagi yang 8 Hmm. pertandingan, terus kayaknya ada yang nggak terima, terus kemudian jadi 10 gitu. Hmm. Terus muncul ide gila juga tuh sempat tuh yang jadi berita di mana-mana. Katanya untuk diusulkan untuk menggelar liganya di Australia katanya.
Karena dianggap Australia lebih aman daripada Inggris. Nah ini lucunya, ini sebenarnya gosip kan. Terus wali kota atau gubernur gue lupa deh. Bocor infonya ke sana, terus dia kayak pede gitu. Ayo ayo ke sini sini, udah promosi segala macam. Jadi kayak Nyambut privasi baik ya. voucher, tapi ya tapi mereka udah pede banget gitu lah. Di Perth aman juga sih katanya sejauh ini. Tapi ya gimana, Hmm. tetap aja sulit lah. Dan Gary Neville sempat bilang juga kan kalau dia mengusulkan Premier League sebaiknya dilanjutin tapi di luar Inggris karena uh, Inggris belum aman gitu. Cari tempat Hmm. aman deh, mainnya di luar Inggris. Tapi kalau dipikir-pikir, Premier League jadi kayak sok banget gak sih? Iya, tunggu lo. Sebelum itu, lo tahu kan tempat teraman yang waktu itu pernah kita sebut, Tristan da Cunha itu, Oh, the remotest island in the world. Ya mungkin di situ bisa main, tapi jadi bawa penyakit di sana kali. iya. Tapi kalau negara teraman, kalau nggak salah Israel deh. Saya juga nggak tahu deh. Kalau nggak salah ya ada ranking gue kan sebenarnya itu nggak tahu di kebenarannya, cuman gue sempat lihat di timeline aja ranking negara teraman dari COVID-19 salah satu yang tertopnya di Israel. Gue kira Faroe Island enggak ya? Mereka Nah, juga di pulau gitu soalnya. iya dan ya itu tadi kan kalau Premier League ujungnya sama sih seberapa gosip kan mereka jago ya memang bikin gosip-gosip kayak gitu ya. Hmm. Biar tetap jadi top berita gitu. Cuman ujungnya masih sama kayak liga-liga lain sih kayak Serie A, Bundesliga tadi, terus Liga Spanyol juga belum ada yang pasti, belum ada yang oh mulai hari ini tang gitu. Cuman Hmm. diperkirakan dan berharap, diperkirakan berharap. Itu tuh doang yang di narasian gitu. Sebenarnya ada yang bikin mereka pengen buru-buru sih, soalnya UEFA bilang kalau bisa nama-namanya, UEFA sih bilang gak usah ada juara nggak apa-apa, tapi lo setor aja nama-nama klub yang akan berkompetisi di kejuaraan UEFA kayak Champions League dan Europa League di musim depan, dia bilang gitu. Paling lambat kalau nggak salah September deh. Makanya liga-liga tuh harus menentukan nih, kita kalau nggak lanjut kita harus ngapain nih. Apakah kayak Liga Belanda kan udah memastikan diri kan, nih gue ngirimin wakilnya ini gitu. Nah UEFA tuh sempat kayak neken gitu, makanya itu juga yang bikin liga-liga kayak rame gitu, ini kita mesti ngapain gitu. Sama faktor ini juga sih Dex, beberapa analisis di luar tuh bilangnya karena faktor uang juga sebenarnya. Ya itu juga. Karena ya ketika siaran nggak jalan, sponsor juga mandek tuh, nggak mau ngeluarin Hmm. duit. Ya gimana lo apa brand gue nggak lo tayangin, masa lo minta bayaran kan gitu. Hmm. Nah sementara kalau Premier League yang kita tahu bayar apa pendapatan dari siaran hak siaran gede banget tuh. Iya Jadi ya dia dapat dari hak siar jadi sponsor kalau liganya nggak jalan, sponsornya nggak tampil di TV, ya jadinya nggak dapet income gitu. Mereka takutnya jadi krisis di kemudian hari gitu. pasti sih Ya harusnya cuan sih. juga ujung-ujungnya. Hmm. Nah kalau di dalam negeri gimana nih dalam negeri? Next. Kalau di Liga 1 sih, kalau Liga 2 tuh belum mulai ya, apa udah sih? Udah satu pertandingan. Oh udah. Nah kalau Liga 1 baru 3 pertandingan nih, kecuali Persija sama Persebaya kalau nggak salah deh, baru Mereka dua. berdua ya, berdua ya. Nah, hmm. Karena yang Masih di terlalu pertandingan dini ya. terakhir ditunda kan itu yang waktu Jakarta. Iya, Harusnya Jakarta itu juga gara-gara. Persija lawan Persebaya harusnya partai gede tuh. Mm. Udah siap mau Kita juga, stadion nonton tuh sebenarnya tuh. iya, kita juga siap rekaman kan sama orang Surabaya kan waktu itu kan. Sama apa podcast Persebaya Hmm, Bajul. Nah cuman uh, Liga Indonesia kan baru 3 tuh, jadi sebenarnya nggak bisa di kan Persib peringkat 1 tuh Liga 1 menang terus. nggak bisa dinyatakan juara ya udah pasti nggak bisa lah orang baru main 3 kali. Masih awal-awal. Jangankan setengah seperempat aja belum kan. Nah itu yang bikin pusing di Liga 1 tuh. Beberapa bilang ya udah dihentikan aja force major aja. Hmm, Jadi ketika force major statusnya ada di kontrak kan di kontrak pemainnya apa ke klub bisa nggak bayar gaji pemain tuh hmm, karena dihentikannya karena force major. Nah tapi ada juga yang bilang ya udah tungguin aja dulu sampai nanti reda nggak apa-apa kok slow hmm. gitu. Ada usulan kayak gitu juga. Kalau menurut lo gimana? Buat, buat gue sih kalau tanggal kalau angka tahunnya udah ganti, kayaknya udah
batalin aja deh. Tapi selama masih angkanya 2020 kalau bisa dilanjutin, lanjutin aja dulu. gitu ya. Hmm. Tapi masalahnya kan indeks. Ini kan tidak ada yang tahu pasti kan Hmm. kapan akan dilanjutin tuh. Sebenarnya nggak masalah kalau ditunda, mau ditunda 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Asalkan udah tahu tuh, tek, oh bisa start lagi Desember, bisa start lagi November, atau bahkan Januari ganti tahun, udah start lagi. Jadi prepare-nya enak tuh, entah mau dilanjutin atau mau di stop, di restart ulang atau gimana gitu enak. Cuma masalahnya kan sekarang kan kita nggak tahu ini akan berakhir kapan dan bakal bisa dilanjut apa enggak gitu. Yang bergantung ke itu juga banyak pemain, pelatih, gajiannya lah gitu. Mhm. Dan itu ada penyesuaian juga kan, bahkan karena nggak tentu tadi kan. Jadi Dari kayak, FIFA ya. iya, dan apa sih teknisnya lah. FIFA kan jadi lima pergantian pemain tuh. Iya, tadinya 3. Dan itu sempat ini kan Gara- Dex, sempat orang-orang salah paham tuh. Iya, iya. Kita sempat ngobrol gimana tuh. Jadi kalau jadi 5 bergantian pemain, ini alasannya sih, soalnya kan pemain-pemain kan nggak fit kan, nggak fitnessnya nggak sharp lah gitu. Jadi ya udah ganti pemainnya boleh banyak. Cuman orang-orang salah paham kalau 5 pergantian pemain nanti justru jadi banyak waktu terbuang kan. Tapi ternyata di peraturannya bilang mereka menawarkan 5 tapi dalam 3 waktu doang. Jadi kalau ganti pemainnya cuma bisa 3 kali, cuman dalam 3 waktu lah gitu. Jadi waktu yang terbuang tuh nggak akan tambah banyak. Jadi satu tim tuh cuma boleh melakukan 3 pergantian Tiga. pemain, 3 kali. 3 kali Heeh, pergantian pemain, tapi pemainnya boleh sampai maksimal 5. iya. Jadi ibaratnya 2-1-2 atau 1-2-2 atau itulah, atau Lima dua nol dua nol satu gitu. atau Jadi 5 dalam satu sekaligus ya? dia atau 5 sekaligus juga boleh sih. Tapi itulah Hmm. intinya maksimal tiga kali dilakukan kan Nah, 3 waktu. gitu. Dan meskipun nggak ada kompetisi, tapi berita masih tetap lanjut Dex ya. Berita sepak bola tuh. Nggak ada matinya ya sih. Sama gosip transfer masih Gosip jalan transfer, terus oh tuh. iya, gosip transfer tuh. Sebenarnya ini juga pernah dibahas sih dulu di Pandit. Berita transfer tuh makanan sehari-hari sebenarnya. Lagi libur, lagi kompetisi pun tanpa COVID pun sebenarnya selalu ada gosip. Bedanya kalau sekarang ada COVID ini, berita gosip jadi dominan aja gitu sih. Dari dulu Iya. sebenarnya lagi situasi apapun tetap ada berita gosip, gosip transfer. Dan eh, yang satu lagi tuh Newcastle tuh yang sekarang lagi hot-hotnya tuh. Oh iya, Yang itu mau juga dibeli, ya, dibeli Pangeran Arab Saudi. dibeli MBS. Itu juga Menurut lo akan gara-gara kejadian nggak Dex? Menurut lo? bakal kejadian sih. Karena Bagian dari sport washing lah itu. Nantilah kita bahas di kepemilikan klub lah itu. boleh, boleh, boleh. Itu soalnya saham saham klub kan lagi turun-turunnya kan sekarang kan. Ya udah, Uh-huh. beli aja. Gue sih yakin kalau orang-orang yang beli itu yakin juga ini akan kembali normal entah suatu hari nanti gitu. Masalahnya ini lagi murah ya beli-beli aja. Tapi ada, Termasuk lo juga saham apapun lo juga lo kalau pede ya beli aja sekarang gitu. tapi ada ini juga tuh. eh, Harga minyak kan, harga minyak dunia lagi anjlok Harga parah tuh. minyaknya. Sampai Minus ya. minus kan. Iya. Tapi Gue beli minyak seminus-minusnya bukan juga biar duitnya Pangeran Arab masih banyak deh. sih banyak emang. Nggak akan habis 7 turunan deh. Kalau cuma beli Newcastle Ya, doang mah receh sih kayaknya. itu yang punya negara loh. Iya kayaknya. Nah, balik lagi Dex soal masa depan sepak bola Hmm, setelah ini. Menurut lo gimana cara sepak bola akan lanjut di tengah situasi kayak gini gitu? berat sih. Mesti banyak penyesuaian, banyak protokol khusus lah gitu. Seperti yang dilakukan direncanakan oleh Korea Selatan. Mereka bilang liga bisa jalan behind closed door ya, tanpa penonton di stadion. Terus juga dengan social distancing. Terus juga kalau di Korea ya, kalau ada yang positif dari pemain atau staff, tim itu nggak akan main dalam 2 pekan. Jadi diisolasi lah gitu. Terus kalau ada yang menunjukkan gejala, baik dari pemain atau staff, orangnya nggak boleh ada di matchday squad. Itu penyesuaian dari Korea Selatan ya, Iya. yang katanya mau perang lama Korea Utara itu. Mereka mau kick off lagi 8 Mei katanya kan. Hmm. Dan itu hak siarnya dinego banyak negara tuh Dex. Oh gara-gara ini ya, ya tontonan kan kalau Tonton. mulai kan.
Hmm. Semua orang haus sepak bola deh. Nah, kalau main FIFA ada Liga Korea loh. Ada ya ada. Tapi yang Ada hak siar tuh serius loh Dex. Apa? Yang udah ditawar itu tuh kalau nggak salah Jerman sama Perancis deh yang udah nego nawar. buat beli. Hmm. Hmm. Tapi lo tau gak sih tim Korea itu yang paling gak menarik? Apa nih? Lo mau ngomong lawak lagi nih apa Busan. nih? Busan. Anjir. Busan banget. Busan banget. Busan banget. Mm-mm. Busan banget. Membosankan. Ah, ini kan udah mulai jalan lagi nih. Hmm. Eh, Korea udah oke lah 8 Mei katanya. Dan kan kalau yang tadi berharap-berharap kalau Korea ini udah ini nih, udah resmi nih bilang nih. Nah, ini tunggu Bel. Ini juga dampaknya apa tadi kan lo bilang kan begitu mereka mau banyak yang nego kan, Mhm. banyak yang mau nyarin kan. Nah, ini juga terjadi di sport betting Mil sebenarnya. Oh, Jadi taruhan, sport taruhan. betting, Ya, ya. jadi taruhan itu kalau dulu kan ya udah taruhan biasa aja kan, banyak ada sepak bola, ada panahan segala macam, ada berkuda gitu. Nah, cuman setelah ada pandemi, mereka bingung nih ya, gue mau bertaruh apa lagi nih di si rumah-rumah judi itu. Makanya kalau ada liga yang jalan, pasti langsung laku di serbu penjudi. Ini judi pernah kita bahas ya di episode 26 ya. Ada khusus untuk judi. Soalnya gini-gini industri judi gede juga nih sebelum pandemi misalkan ya. Ini menurut laporan Global Betting and Gaming Consultants, industri sport betting tuh nilainya 65 miliar dolar Amerika di seluruh dunia. Kalau olahraga yang paling banyak di bet itu yang jelas sepak bola, tenis, sama pacuan kuda. Nah, di saat pandemi kan mereka bingung. Makanya pendapatannya katanya turun 11%. Nah, kan di sini gue nanya nih, rumah judi buka pasar taruhan buat apaan dong kalau di saat pandemi gini? Ternyata banyak mil di untuk dart, pingpong, sama e-sport. Nah, ini kita ngomong e-sport dulu deh, karena kita juga pernah bahas di episode 14 kan, terutama Premier League nih mil. Mereka bikin Ya, IPL kan. Ya, IPL-nya I kecil. Heeh. Itu main FIFA antar perwakilan klub. Nah, ini gue mau nanya ininya deh mil, bukan judinya ya, judinya nanti kita bahas lagi sedikit. Apakah e-sport ini kayak main FIFA bareng, main PS bareng gitu. Kayak BR juga punya kan Ya, ya. kompetisi. Apakah bisa menggantikan olahraga baik secara tayangan maupun pertandingan di pandemi kayak gini menurut lo, Min? Kemarin gue nonton nih eh, pertandingan Premier League ini nih. Seru sih, tapi karena gue juga bisa mainnya, Dex, ngerti nggak? Iya, Kalau iya. sepak bola kan gini, jadi apa yang membuat gue punya adrenalin untuk memberi support corak apa gitu, karena gue nggak bisa melakukannya gitu. Hmm. Diwakili oleh pemain-pemain. Sementara kalau di FIFA, sejago-jagonya kemarin Trent Arnold, kan sampai masuk final dia. Final Nah, apa semifinal, gue lupa lagi. gue lupa deh trennya. Apa Sterling ya yang finalnya? Jota kalau nggak salah juara kan? Iya, iya, ya, Jota akhir juara. Jota lawan Trent Arnold, iya bener. Iya kalau nggak salah. Nah, sejago-jagonya dia, gue bilang kayak, nah, gue kayaknya bisa-bisa ngimbangin dan dia main gitu. Jadi gue atmosfernya tuh kurang gitu, seseru-serunya masih kayak, ya biasalah gitu. Terus selain di bola juga di Formula E, Iya, Formula E juga. Formula E juga mereka main pakai PS juga tuh. Hmm. Jadi para pembalapnya sama beberapa perwakilan selebriti gitu, mereka main Formula juga tuh, tapi di game. Dan kalau gue bilang sih ya masih belum inilah, masih belum apa oke lah gitu. Karena mereka bukan 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 expert kan, bukan expert di bidang game kan. Iya sih. Kayak kita ngomong e-sport yang beneran yang sebelum-sebelumnya kan orang jadi seru karena ya yang main para ahli semua gitu. Kita bisa sorak Hmm. ketika dia pakai kayak gue ngomong main Dota gitu apa gue nonton yang Dota misalkan turnamen Dota, gue ngeliat anjir jago banget nih pemain gila-gila gitu. Ada sisi itunya gitu. Kalau yang kemarin tuh kayak ya masih biasa lah gitu. Iya bener sih soal menurut gue sih nggak bisa menggantikan lah. Belum Ah, lah, mungkin belum terbiasa juga kali ya. belum terbiasa juga kali ya Sementara buat sih yang. belum berarti ya, belum belum Nah, bisa mengetikkan. nah, Mending soal judi ini, eh, gue baca di Financial Times ya di FT. Selain soal tadi e-sport, dart, pingpong yang marak juga balap gundu juga sampai tiba-tiba jadi populer di rumah judi. Katanya kenaikan pertaruh sebanyak 100.000 dalam sebulan. Pertaruhnya sebanyak itu anjir buat balapan gundu doang. Jadi mereka tuh dia bilang di artikel itu bilang selain rumah judi butuh juga buat pemasukan, pejudi-pejudi yang udah edik juga butuh juga buat menyalurkan hobinya lah istilahnya gitu.
Seru banget sih balapan gunung sih. Kalau bahasa Inggrisnya marble ya. Heeh, heeh. Kalian kalian ini kalau yang dengerin ini terus belum pernah nonton ya, kalian search di YouTube Marble Nah, Race gitu. seru itu bener. Seru banget itu. Dan kemarin ada yang viral tuh yang dia bikin tweet gitu, Dex. Ke negara ya? Kemudian diadu, ada yang perwakilan negara Brazil, perwakilan Hmm, Indonesia, perwakilan hmm. Inggris gitu, dan warnanya kelerengnya ini, gundunya ini sama kayak benderanya dan itu seru gitu. Bener, bener. Terus juga makanya tadi kan balik lagi ke bola, begitu Liga Korea mau mau bilang mau kick off, oh rumah judi pasti langsung pada pada ini nyamber lah istilahnya. Hmm. Soalnya bahkan di pandemi awal-awal pun tadinya yang olahraga niche banget pasarnya gitu kayak misalnya kayak trotting, lo tau trotting nggak? Kayak Nggak tahu apa tuh. balapan kuda ditarik sama kereta. Balapan kereta ditarik sama kuda itu cuman ada di Swedia apa Finlandia gue lupa. Itu ya udah tadinya kan buat pasar orang-orang Finlandia doang kan. Hmm. Tapi begitu pandemi mulai langsung orang-orang dari Amerika, orang-orang dari Jepang pada bertaruh di situ buat trotting itu. Padahal Para mereka dewa tadinya judinya nggak itu ya. peduli. Terus juga Liga Voli Regional katanya di Ural di Rusia itu juga gara-gara mulai tanding lagi orang-orang tadi yang nggak peduli jadi "Ya udah kita harus bertaruhlah di situ itu. Nah ini juga makanya apa ya tiap ada event-event sesuatu pasti rame nih kebetulan karena gua kerja di box to box ya box to box juga kan bikin box to box football trivia turnamen kan. Iya. Itu juga gara-gara pagi sih bilangnya ya kita butuh tontonan nih katanya. Ya udah Dan kita lo bikin tanding juga kan di sini kan ya? iya tanding. Dan tandingnya kalau ini naiknya hari Selasa, malamnya berarti belum kan? belum tanding malamnya. Malamnya. Dan itu itu kan juga kalau kalian dengerin ini hari Selasa ya. Hmm, Kalau tanggal 5 berarti ya, tanggal 5 Mei ya. tanggal 5 Mei ya. Tanggal 5 Mei. Ya udahlah. Terus ini nih, balik lagi ke soal lagi-lagi masa depan sepak bola. Kayaknya sih meskipun nanti ibaratnya vaksin udah ditemukan, terus udah ada obatnya gitu. Kayaknya sepak bola nggak akan langsung balik ke normal nggak sih, Dex, menurutnya? Ya yang pasti penonton sih karena pertandingan bola itu kan pertandingan apapun lah itu kan magnet bagi banyak orang untuk berkumpul di satu tempat ya. Hmm. Nah ini juga bakal berpengaruh banget sih. Mungkin pertandingan awal-awal terutama ya. Pas udah jalan tuh tanpa penonton kebanyakan. Kalau gue Yang penting prediksi mungkin skor dulu sampai akhir musim ini, Dex, mungkin ya. Minimal lah. Kayak Liga akhir musim apa akhir tahun. uh, minimal akhir musim Akhir lah. musim nih akhir musim nih kita udah akhir musim sebenarnya kalau Mei itu. Kalau musimnya Eropa ya. Tapi kan pertandingannya ditunda, Dex. Jadi masih ada 2 sampai 3 bulan lagi kan sebenarnya. Oh akhir musim yang benerannya nanti gitu. Yang beneran nanti bukan akhir musim yang Hmm. kalender normal, kalender Hmm. kalender corona kalau orang bilang. Jadi ya Berarti nggak akan langsung ramai lagi gitu karena iya. segimanapun ada vaksinnya, segimana ada obatnya, kayaknya sih mereka masih harus preventif gitu kan. Hmm. Terus Tapi itu juga yang diwaspadai juga kan meskipun pertandingan tanpa penonton, tapi penonton bisa jadi berkumpul di bar, di kafe atau di luar stadion gitu. Nah, ini juga makanya tadi yang Gary Neville atau siapa bilang ya udah kita pindahin aja ke luar negeri sekalian gitu. Makanya mereka mikir itu tuh sebenarnya itu alasannya. Terus selain tanpa penonton menurut lo ada apa lagi Mil penyesuaiannya? eh yang masih ada yang masih sekarang nih kemarin kan yang sebelum kemudian ditunda kan sempat ada ini nih tanpa salaman. Hmm. Ada gimmick tanpa salaman tuh. Gue bilang kenapa gue bilang gimmick sih karena ya ini sepak bola itu pertandingan kontak fisik gitu. Fisik. Lo Iya. nggak salaman tapi lo nanti pelukan tanda kutip ya, terus saling Hmm. tabrak, saling bisa-bisa ada yang saling nindih bahkan gitu. Hmm. Dan kalau yang di Korea tuh salah satu protokolnya dibilangnya mereka nggak boleh meludah kan pemainnya. Iya, di Korea bener. Salah Hmm. satu nggak boleh meludah. Tapi gimana-gimana Itu juga yang salaman sama meludah ini kayaknya untuk faktor ini juga deh. Awareness juga sih ke orang-orang untuk tetap menjaga iya. jarak dan menjaga kebersihan sih. Hmm. Jadi biar nggak Ini ditiru juga lah ibaratnya gitu. Biar nggak di masyarakat nanti mereka nggak sembarangan meludah juga dan nggak sembarangan menyentuh orang gitu. hmm. Ini juga kemarin dibicarain sama fisikawan tentang masa depan stadion katanya. Oh Ini iya. katanya di masa depan kayaknya stadion kita nggak akan butuh stadion sebenarnya katanya. Kalaupun stadion itu tanpa penonton gitu, kita kembangin VR katanya.
Jadi orang nonton pertandingan yang tanpa penonton itu dari VR aja. Jadi pengalaman stadionnya masih dapat di situ. Mereka bilang sih gitu ya. Gua sih waktu itu karena pernah nulis di Pandit soal ini juga, gue sih setuju. Cuman kalau pakai teknologi sekarang VR tuh belum ideal sih Mil. Gara-gara orang orang masih mudah linglung, gampang pusing kalau di VR lama-lama tuh. Katanya sih laporannya 13 menit apa nggak salah maksimal. Tapi Ya kan, pertandingan kalau 90 menit itu kan capek berarti mata kan, pusing. nah tapi kan ini kan kayaknya karena kemarin kan VR pusing terus orang nggak terlalu peduli karena orang masih bisa nonton di TV kan gitu. Tapi ketika Ya, nanti ada di masa di mana semua orang wajib pakai VR, VR bukan lagi pilihan gitu, tapi VR adalah kebutuhan untuk menikmati sebuah tayangan gitu. Kayaknya bakal ada teknologi yang VR lebih nyaman. Iya nggak sih? harusnya sih. Kayaknya segitu ya. Makanya itu tadi teknologi saat ini kan yang 13 menit itu kalau nggak salah. Gue Mm-mm. lupa angka pastinya deh. Dan kayaknya apa? Dulu sih gue ngeliat kayak orang lo nggak bisa nonton langsung sepak bola, lo bisanya cuma dari TV gitu-gitu, apa dari TV terus dari VR apa gitu-gitu tuh cuma sebagai fiksi ilmiah film gitu. Hmm. Tapi melihat perkembangan sekarang, kayaknya jadi yang dulunya impossible jadi possible ya sih. Iya bener. Terus tinju jadi tinju robot. Tinju robot Ya, ya. oh ini film tinju robot Oh, gue lupa sih judulnya apa sih, kita ada bahas itu yang juga. apa namanya? Real Steel ya? Ah, apa Riddle Steel, Riddle Steel. Real Steel. Riddle Steel itu kan tinju terus kemudian diganti jadi tinju robot kayak gitu tuh dan itu kayaknya mungkin 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 banget terjadi sih. Iya. Dan selain itu untuk yang dari segi Apa? administrasi misalkan, Hmm. jadi aneh nggak sih masa transfer Dex? Ada gimana nih misalnya? Jadi kayak uh, kalau umumnya nih di Eropa jeda transfer itu ada dua, musim panas sama musim dingin. Hmm. Itu di Juni, Juli, Agustus, sama di Desember, Januari. Hmm. Mulainya lah. Ada yang start 2 hari duluan, 10 hari duluan, ada yang tapi sekitarnya itu kan antara musim panas dan musim dingin. Hmm. Nah sementara kalau yang sekarang Liga Prancis stop nih, udah stop dan belum tahu Hmm. kapan untuk tanding lagi. Liga Belanda juga udah stop, belum tahu kapan tanding lagi. Sementara liga lain, Serie A, Bundesliga, La Liga, Premier League, mereka belum beres tuh, masih Hmm. akan lanjut tanding. Oh, Dan mereka nggak tahu kapan akan liburnya dan kemudian start laginya kapan. Startnya kan hmm. mereka jadi nggak barengan tuh. Jadi Iya ya. jadi aneh kemudian misalkan ketika di kalendernya nanti, kalau sama-sama nunggu nih, kita barengin lagi yuk gitu. Pasti akan ada yang liburnya terlalu lama, Dex. Kayak Iya sih. jadi Hmm. Liga Belanda kan sekarang udah libur tuh. Hmm. Tiba-tiba harus nunggu liga lainnya start lagi tuh jadinya jedanya lama. Nah, tapi kalau mereka mau duluan, jadinya Liga Belanda main, liga yang lainnya karena baru saja main, mereka akhirnya libur. Dan kick off-nya nggak bareng tuh. Ada kemungkinan pemain jadi Makanya sulit pindah kan? makanya ada wacana juga yang bilang udah bursa transfer dibuka aja sepanjang musim untuk beberapa musim ke depan bilangnya gitu. Oh iya, Gue sempat baca juga, cuman gue lupa siapa yang bilang. masuk akal sih kalau itu masuk akal sih. Mantan pemain lah pokoknya yang bilang kayak gitu. Dan kalender-kalender kayaknya jadi ini ya, kalender sepak bola kan biasanya tertib banget tuh FIFA tuh. Hmm. Kayak segi apa Nah, sekarang harus ini, sekarang harus ini. Turnamen-turnamen juga kayaknya kacau nggak sih? kalau soal dari FIFA sih, Gianni Infantino sih bilang ya, ini gue tadi baru baca juga katanya sepak bola akan punya turnamen yang lebih sedikit tapi lebih menarik. Ini gue bilang sih cincong dong sih. Mungkin lebih sedikit skuadnya tapi lebih balance katanya. Pertandingan akan lebih sedikit tapi lebih kompetitif dan menjunjung tinggi kesehatan para pemain. Dia bilang sih gitu. Cuman ini kan nggak konkret kan. Iya sih. Nggak dari Infantino nih kayak ya udah buat lip service aja gitu. Tapi menurut gue uh, COVID-19 ini mungkin bisa dalam tanda kutip ya menyamaratakan status negara-negara sih. Gimana tuh? Jadi kalau ini di luar sepak bola terutama sih. Jadi gue dulu dulu tuh pernah baca. Lo tahu negara berkembang, negara maju sama negara apa? Negara Dunia ketiga. dunia ketiga. Hmm. Itu tuh ada status kayak gitu kan selalu dipertahankan kan. Jadi misalkan ya udah yang berkembang nggak akan bisa jadi maju gitu. Soalnya negara maju tetap butuh negara berkembang untuk mereka
untuk apa? Untuk ini mereka lah, Hmm. me- Support. ya untuk ya mensupport mereka gitu. Nah, hal yang bisa menyamaratakan status negara adalah perang dunia katanya. Jadi kalau perang dunia, seluruh dunia perang, startnya kita bakal sama lagi, udah nggak ada negara maju negara miskin lagi gitu. Nah, menurut gue tapi pandemi kayak gini juga bisa sih menyamaratakan lah secara nggak langsung gitu. Terutama gara-gara ekonomi ya. Ini juga bisa berpengaruh juga nantinya ke sepak bola juga pastinya. Tapi kalau balik lagi ke di sepak bola, ini gue pernah baca solusi dari wartawan Steve Price namanya. Katanya sih kita harus manfaatin momen Piala Dunia 2022 yang mainnya winter. Kan Piala Dunia selama ini kan mainnya summer terus kan. Hmm. Piala Dunia Qatar tapi mainnya winter nih, musim dingin. Dia bilang sih kalau bisa kalender domestik setelah corona ini di musimnya coba dimulai dari awal awal tahun sampai Oktober atau November. Jadi nanti bakal ada break menuju Piala Dunia 2002 gitu. Jadi ya ini sih apa bisa diterima sih. Wayne Rooney bahkan mendukung ide ini. Dia bilang Piala Dunia berikutnya kan November dan Desember 2022. Jadi kita bisa pakai situasi ini sebagai kesempatan buat nyesuaiin kalender. Jadi sampai 2022 musim bola kita coba kita mulai di musim dingin aja, dia bilang gitu. Jadi startnya itu tadi ya Maret berhenti sampai November ya. Nah, ini kan kalau tadi lo bilang seandainya vaksin ditemukan kan. Mhm. Nah, ini gue mau nanya juga kapan vaksin itu ditemukan gitu kan. Nah, sayangnya kalau gue lihat studi historis ya, kayaknya vaksin coronavirus itu mungkin gak akan selesai sampai akhir tahun 2020 sih, Mil, menurut gue. Soalnya misalnya kalau rata-rata dari rekaman historis ya, ngebuat vaksin itu butuh 8 sampai 12 bulan. Belum termasuk produksi massal dan penyebarannya. Ini ada data dari National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Katanya vaksin COVID-19 yang dikembangkan, dilisensikan dan diproduksi dalam skala global dalam 12 bulan itu aja bisa jadi pencapaian yang luar biasa, bahkan revolusioner. Nggak ada vaksin lain yang hampir secepat itu dikembangkan. Upaya paling cepat sampai saat ini adalah Zika waktu 2015. Waktu itu vaksin siap dalam waktu sekitar 7 bulan. Sebenarnya sih kalau ngomongin vaksin sih, karena gue bukan ahlinya juga, ini gue juga dari baca nih. Katanya vaksin bisa lebih cepat sih, tapi terlalu beresiko karena mereka kalau mau cepat tuh motong banyak step gitu, kayak ada percobaan ke hewan, terus tes langkah awal kan kita kan nggak tahu kan efek sampingnya kayak gimana. Kali aja ini berhasil buat sembuhin COVID, tapi ternyata nanti orangnya yang pakai jadi kayak zombie gitu. Kita kan nggak mau kayak gitu kan. Makanya vaksin dalam penyakit apapun dibuatnya nggak bisa cepet-cepet. Itu yang orang-orang bilang ini COVID ini nggak akan selesai dalam waktu 2-3 bulan doang nih. Bahkan sampai akhir tahun pun itu masih terlalu cepat katanya gitu. Jadi karena kondisi global yang tadi kan masih diragukan untuk pulih dalam segera, sepak bola yang nggak penting-penting amat ini, orang kan bilangnya sepak bola adalah segalanya gitu-gitu kan. Tapi itu kayaknya cuman Dulu sebelum COVID. cuman ini deh, cuman dalam Cuman dalam fantasi doang deh. Karena lo kalau nggak ada sepak bola sebenarnya lo ini sih masih bisa hidup, masih bisa apa gitu. masih bisa Iya, hidup. ada hal lain yang lebih penting lah dari sekedar untuk kita nonton bola gitu. Jadi menurut gue sih memaksakan untuk sepak bola kembali lebih cepat gitu, tapi kemudian mengabaikan resiko-resiko samping yang lainnya, menurut gue adalah sebuah langkah yang nggak bijak sih, Dex. Enggak, sangat nggak bijak. Jadi ya Sekarang ya lebih baik hidup ditunda, dulu aja lah. tapi masa depannya lebih oke lagi gitu daripada lo harus memaksain dan akhirnya ya apa ini kan seperti yang gue bilang di episode sebelumnya kan, episode yang di episode kita yang tentang corona itu. Jadi ya udah nggak apa-apa kok, stop dulu gitu. Nggak akan punah menurut gue sih. Nggak Iya akan punah sepak lah. bola. Asal kita nggak yang bikin sepak bola punah tuh menurut gue ya. Kalau ini udah rusak, terus kita harus pindah ke planet lain, terus sepak bola bisa penyesuaiannya berat tuh. Misalkan kita pindah ke Mars aja, kan gravitasinya beda. Bakal beda lah pertandingan bola tuh di planet lain itu. Tapi kalau masih di bumi, terus ada pandemi segala macam, nantinya kita bisa main bola lagi, bakal sama-sama aja kok. Santai aja. Tapi akan banyak perubahan lah ya yang jelas tadi. Menurut Mm-mm. gue sih sepak bola tidak akan lagi sama, paling nggak dalam waktu
penyesuaiannya itu tadi. Setelah udah mulai lagi jalan lagi, mungkin jadi agak lebih aneh di awal-awal, kayak tanpa penonton dalam waktu 6 sampai 7 bulan gitu-gitu. Nah, teknologi mulailah mengembangkan VR gitu. Hmm. Ya kita ada positif negatifnya lah. Teknologi ini masih bisa jadi jalan keluar kok. Iya, dan kalau ngomongin sepak bola itu juga ya udahlah, akhirnya ujung-ujungnya masih stop dulu nggak apa-apa lah, daripada aneh-aneh kan gitu. Hmm. Ya udahlah, kayaknya cukup kayak gini Dex ya. Sekian dari, ada nggak lo yang mau tambahin dari ini? Ini aja sih paling. Nanti kita bagi-bagi bukunya. Kita info lagi lah. Ya udah, jangan lupa untuk support kami berdua dengan cara sederhana aja. Cukup follow Spotify-nya, cukup follow sosial medianya di Footballier ID. Terus apa lagi Dex? Nge-share ya kalau mau berkenan. Iya, share. Iya. Sama, Kalau mau dapat buku nantilah ada sesuatu lah. iya. Kalau ada kritik, saran, masukan segala macam juga silakan. Boleh komen di sosial media, Hmm. boleh DM segala macam gitu. Email footballerid@gmail.com Iya. ya. Itu juga kalau ada yang mau Mau kerja sama. bekerja sama ya, Dex. Ya. Hmm. Betul sekali. Dan ini kayaknya buat info aja buat teman-teman, nih kita recording dengan cara baru. Nggak, jangan dikasih tahu lah ya detailnya nanti. Karena Pakai ini ya, pakai alat yang suka ada di perahu ya. enggak. Dan semoga sih hasilnya lebih baik ya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita lewat telepon tuh. Telepon Kalau ya. ini sih dari kuping nih kelihatannya sih lebih oke ya. Lebih enak Lebih sih enak sih. suaranya. Jadi nanti tolong bantu komen juga ya buat teman-teman. Apakah ini ada peningkatan dari segi kualitas audio atau gimana gitu. Ya udah, sekian Dex ya. Yuk, Ya, sekian. semoga Sampai bertemu Selasa Selasa depan. depan dan semoga sehat-sehat selalu Hmm. semuanya. Dan kalian juga yang dengerin semoga sehat. Dex juga sehat juga Dex. Dan sukses untuk box to box trivia-nya. Semoga lo tidak memalukan nama footballer Dex. Lo itu membawa nama Padet Komputer. Lo jangan sampai memalukan. Ya, Semoga. semoga ya udah. Amin, amin. Amin ya udah, dadah semuanya. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.